Nah, ini terkait sama titipan pertanyaan nih, Pak Ustadz. Gimana? Patris nih ya, dari teman-teman pelaku usaha, gitu kan. Saya mau menginfokan, tadi jelaskan bahwa menginfokan itu tidak berupa materi kan, bisa berupa ilmu, waktu, dan diri kamu kan begitu kan. Nah, tapi ada pelaku usaha juga, calon lah kita bilang, belum pelaku usaha, calon pelaku usaha, dia bilang, saya nggak punya yang saya berikan nih gitu. Jadi dia pindah usaha gitu. Nah, ini orang kategorinya apa? Padahal tadi disebutkan kan, ada kalau kamu nggak punya harta materi, ada dong istilahnya ilmu, ya kan? Ilmu nggak punya juga. Ilmu nggak punya juga nih, karena pendidikan saya rendah Pak, katanya kan begitu. SD aja kagak tamat kan begitu bahasanya. Nah, tenaga. Nah, waktunya nih katanya. Waktu saya pagi nganterin bocah. Gitu. Ini beberes rumah. Nah, kan begitu tuh. Biasanya alasannya ada tuh, gitu kan. Nggak punya waktu juga. Nah, nggak punya waktu nih, gitu kan. Terus diri gitu tenaga, kan, diri tenaga gitu kan. Aduh, saya kadang-kadang suka asam urat saya kambuh. Tapi dia pengen usaha. Berarti ini orang udah pensiun juga. Udah lansia ya kan? Kalau lansia kan tadi nganter bocah, tenaganya udah nggak ada, ya kan? Udah lansia. Terus? Nah, itu gimana mensikapi itu? Kita memberikan motivasi seperti apa buat ini? Sebenarnya dia mengeluh, pengen usaha, tapi satu sisi dia punya keterbatasan gitu. Menurut dia ada keterbatasan itu semua. Dan dia bertanya, minta solusi nih kepada kita. Kita kan kebetulan Juman ini kan kumpulan para pendamping nih, pendamping pelaku usaha, baik pendamping hidup ya? Ya, bukan pendamping hidup, penggerak dan pendamping UMKM. Jadi yang belum mempunyai bisnis pelaku usahanya, Juman memberikan gambaran motivasi seperti itu. Nah, bisnis. Nah, kita juga agak mati langkah nih kalau dipertanyakan seperti itu gitu loh. Sama ada calon pelaku usaha yang mereka mempertanyakan hal tersebut kepada kita gitu. Nah, itu gimana mensiasatinya tuh? Makanya baca Al-Qur'an. Al-Qur'an kasih jawaban. Gitu kan? Al-Qur'an kasih jawaban. Ini slide berikutnya. Saya nggak hafal nih slide berapa ya. Nah, kan berarti kan kita nggak bicara modal dulu kalau begitu. Misalnya Pak Adit punya duit, mau nggak Pak Adit langsung, nih coba lu dagang, nih duitnya mau nggak gitu? Nggak mau dong. Iya, orang waktu nggak ada, mau dagang apa nih? Iya kan, tenaga nggak ada, gitu. Berarti boro-boro dikasih modal kalau begitu. Iya. Nah, ini berarti kita bicara tentang saya harus bisnis apa, kan gitu kan? Dengan kondisi saya yang seperti ini. Nah, ini kita maksud bisnis apa yang cocok. Jadi kalau bicara modal bisnis, ya modal belakangan dulu. Tapi bisnis apanya dulu. Kulun muyasarun bima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan menuju jalan takdirnya. Kan Allah udah bilang, inna sa'yakum lasata. Berarti masing-masing kita, laki atau perempuan, pasti ada usahanya yang cocok. Iya, betul. Ada jodohnya. Ada jodohnya. Inna sa'yakum. Sesungguhnya usaha kamu, apakah kita nggak termasuk tuh yang kumnya di situ kan termasuk. Di ayat sebelumnya kan wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasata. Usaha kamu berbeda-beda. Lalu saya usahanya apa ya Allah? Ada, cuman kamu belum tahu. Karena tidak mencari tahu. Nah, berarti itu yang diberikan pertama kali adalah ilmu. Pengetahuan. Kan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Untuk ngangkat derajat orang kasih ilmu. Nah, itu kan. Jangan kasih duit dulu, ntar duitnya habis buat bayar pinjol. Nah, kita kasih pengetahuan. Lalu kullun muyasarun lima khuliqalahu. Nah, di slide berikutnya ini ada keterangan yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun dari kalian kecuali dia sudah ditetapkan masuk surga apa masuk neraka. Jadi kita ini sudah ditetapkan, Pak Adit, masuk surga apa masuk neraka. Berarti kan kita juga sudah ditetapkan kerjaan kita apa, ya kan? Ini kan ujungnya di akhirat.
Betul. Sebelumnya di dunia pasti sudah ditetapkan. Kamu bisnis kamu ini, kamu cocoknya adanya di air, gitu kan? Tadi kan di air kan, bisa bahasa. Di kurang lele ya. Sudah ditetapkan. Nah kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau gitu kita nggak usah berusaha dong, nggak usah bekerja, kan udah ditetapkan. Kita tawakal aja, terserah Allah. Rasulullah SAW menjawab, ya malu, tetap berbuat. Gitu. Maka tiap-tiap orang, kulun muyasarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap orang itu akan dimudahkan untuk menuju atau mengerjakan apa yang memang sudah ditetapkan oleh dia. Kalau misalnya nih, saya nggak ada jodoh sama Lele, ya susah. Saya mau bagaimana juga susah, gitu kan? Saya udah belajar, ya susah. Gagal lagi, belajarnya aja susah. Gimana mau prakteknya? Ya. Terus juga megangnya juga saya juga nggak mau. Kalau bocor juga saya bingung, nih gimana nambahnya gitu kan? Udah pusing, udah nggak kebayang buat saya gitu kan? Gitu. Ya berarti nggak usah. Jadi gini, kita nggak bisa nyontek bisnis orang. Bisnis dia mungkin rezeki dia, rezeki kita belum tentu di situ. Kita cari apa yang mudah. Jadi untuk melihat sebenarnya kita ini dimudahkan untuk apa sih? Ya kita lihat aja kelakuan kita sehari-hari. Kita melakukan, saya kemarin ada yang tanya, Pak, saya mau nambah penghasilan apa ya? Saya sekarang jualan warung. Berarti usaha saya udah full waktu itu di warung. Kemudian saya belajar bekam. Terus usaha apa lagi yang saya mau kerjakan, Pak, ya, buat nambah-nambah saya harus bayar utang tuh 150 juta. Saya bilang, bekam pernah menghasilkan nggak? Ada Pak hasilnya. Selama berapa lama? Saya udah melakukan bekam setahun. Terus ada hasilnya? Ada. Nah berarti udah urusin bekam. Iya. Jangan cari-cari usaha yang lain. Warung ada hasilnya. Jangan ditinggal warungnya kan. Sambil ngewarung, bekam. Bekam ada hasilnya. Nah jadi kita sepanjang ini kita lihat apa sih yang mudah kita lakukan dan ada hasilnya. Kemudian yang mudah itu apa? Ya kita apakah mau menyediakan waktu untuk itu. Kemudian mau untuk belajar soal itu. Terus mau ringan gitu, mudah. Mau jadi pengen belajar. Niat kita mudah, kepengenannya juga mudah, nggak males gitu kan. Kalau kita nggak mau kan males, disuruh-suruh, didorong-dorong, tetap aja nggak mau. Disuruh hadir gratis, tetap aja nggak datang. Gue bayarin, ya datang pembukaan doang, gitu kan? Karena dia nggak mau, gitu. Tapi kalau dia belajarnya mau, terus mau mengeluarkan uangnya, mau mengeluarkan waktunya, itu kan termasuk kategori dimudahkan untuk nyampe. Kok gagal? Apakah ini sulit? Bukan, ini jadi coba dievaluasi, gitu lagi kan, dimudahkannya. Nah, jadi tetap aja kita harus coba apa sih yang dimudahkan untuk kita. Kayak saya, kenapa saya jualan madu? Sebelum jualan madu saya mikir dulu Pak Adit. Sepanjang hidup saya jualan apa yang paling mudah? Ketemu jualan madu. Waktu saya kuliah pernah ngirim madu ke pesantren. Langsung masuk. Wah, madu. Oh iya, saya pernah kerja di perusahaan madu. PT apa tuh? Air Mancur. Saya pegang area Banten. Jualan madu tuh. Madu rasa. Kemudian ada jamu yang parem kocok. Tuh. Oh madu, akhirnya saya coba jualan madu. Alhamdulillah, 100 kilo, berapa ratus kilo. Pandemi turun, madunya turun juga. Tapi ada aja yang beli. Gitu. Artinya itu kan menghasilkan. Yep. Nah, mudah-mudahan saya ikut gabung di Juman ini, jualan madu saya bisa dipoles. Oh, siap. Lebih bagus lagi, gitu kan. Nanti kita bantu Pak. Gitu. Nah, berarti gitu, untuk menentukan bisnis apa sih yang cocok. Nah, kemudian kalau yang gambaran bisnis yang dilakukan di Al-Quran, ini disebutkan dari Ibnu Abbas, mendekatkan kepadaku, akan aku ceritakan tentang para nabi yang terdapat dalam Al-Quran. Nabi Adam, tukang tanam pohon. Nabi Nuh, tukang kayu. Nabi Idris, penjahit. Nabi Daud, tukang tenun, besi lagi yang ditenun sama dia gitu kan. Nabi Musa seorang hamba jadi pengembala.
Kemudian Nabi Ibrahim petani, Nabi Soleh pedagang, Nabi Sulaiman penguasa kerajaan, kemudian Nabi Isa hamba yang tidak menyediakan makanan apapun untuk esok. Nah, Nabi Isa ini spesial. Kemudian Nabi Muhammad, ya dia mengelola bisnis keluarga kan, pengembala gitu. Nah, secara rinci ini bisa dibaca sendiri tentang bisnis. Dalam Al-Quran disebutkan ada pertanian, kemudian ada peternakan, kemudian ada perdagangan, ini yang pada umumnya. Kemudian ada kerajinan. Ya, yang menarik tentang itu pertanyaan, marketing sama freelance nggak ada di Al-Quran. Nah, ini ada tentang jasa dan karyawan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Jadi kita bisa tanya kepada orang itu. Pak Adit cerita, saya punya kolam lele. Bapak menolong saya, bagaimana caranya? Karena bisnis itu adalah tolong menolong. Bisnis artinya mengurusi. Betul nggak, Bu? Ya kan? Kan kalau di film-film, not your business. Bukan urusan kamu. Kan gitu. Berarti bisnis adalah mengurusi. Bapak mau mengurusi apa sekarang? Oh, saya bingung. Coba, saya punya kolam lele. Bapak mau ikut ngurusin apa di kolam saya? Nah, kan kasih pertanyaan itu. Wah, saya juga suruh jaga lele nggak ada waktu. Ya kan? Nah, dikasih peluang-peluang apa? Kalau dia punya HP, ya berarti jualan-jualan kan gitu kan. Ini kita punya aktivitas, ada produk-produk ini, kira-kira Bapak bisa ngurusin apa di dalam kegiatan kami? Kan pasti ada sekecil apapun. Konsepnya itu tadi. Tolong menolong. Gitu. Saya bantu jual deh, Pak. Nah, itu kan mulai. Ya. Dia akan menjawab seperti itu. Nah, kemudian Al-Baqarah ayat 220, mengurusi urusan mereka. Ini kalau ayat ini contohnya tentang anak yatim. Anak yatim itu kan harus ada yang ngurusi. Berarti kita ngurusi anak yatim. Makanya ada rumah-rumah yatim. Gitu kan? Asrama-asrama yatim. Boleh nggak ngambil jasa dari situ? Ya, boleh aja. Tuh, mengurusi anak-anak yatim. Asal jangan makan uang anak yatim. Nah, ini nih di surat Yusuf. Banyak ininya. Dan bersama dia masuk, ini kira-kira bisnis apa nih? Dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur, dan lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung, berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Kira-kira inspirasi bisnis apa ini? Nabi Yusuf didatangi sama 2 orang. Kira-kira Nabi Yusuf, nah biar konsultan. Iya kan? Konsultan. Pak Adit, saya begini-begini kan gitu. Iya. Ini Nabi Yusuf yang didatangi, berarti konsultan. Kayak Juman consulting. Juman memberikan solusi nih bagi yang nggak punya supaya usaha, lebih mudah. Pak Adit, supaya lebih mudah, sekarang ada namanya tes. Saya pernah ikut tes Stephen. Nah, di tes Stephen itu kita bisa ketahuan, oh kamu orangnya seperti ini, bisnis yang cocok seperti ini. Nah, boleh tuh Juman kerjasama dengan Stephen. Nah, saya di tes Stephen itu saya dapat hadiah waktu ngisi di Semarang. Ada pengusaha, Pak ikut ke rumah saya, dikasih hadiah Stephen, dites sama dia. Ternyata saya orangnya thinking introvert. Gitu, thinking, tukang mikir, sama introvert. Saya malu sebenarnya untuk bergaul. Nah, apa pekerjaan-pekerjaan yang bisa saya lakukan? Salah satunya adalah itu, mengurai masalah-masalah. Gitu. Nah, akhirnya, oh iya cocok nih konsultan. Kemudian ayat 42-nya, dan dia Yusuf berkata, kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Apa inspirasi bisnis apa nih yang ada di sini?
Ini yang sekarang lagi rame dengan adanya sosmed, TikTok, kemudian yang rame TikTok ya, ada juga YouTube, Ya, Instagram. Instagram. Terangkanlah keadaanku kepada Tuhanmu. Pak Adit, ngomongin kok sama Pak Gofur, saya punya kegiatan begini-begini supaya saya bisa ikutan. Kan sama. Apa? Endorse. Promosi. Influencer. Nah, Pak Adit juga mau promosikan ini. Pak Adit, saya punya produk. Tolong dong, saya dikasih jalur-jalur. Ya. Gitu. Buka ke bupati, kayak kemana kan gitu. Itu, terangkan kepadaku. Tapi di ayat ini, setan menjadikan dua orang itu lupa. Jadi nggak dijelasin ke raja. Akhirnya raja nggak tahu nih ada seorang konsultan yang ada di penjara. Gitu. Akhirnya Yusuf berada dalam penjara beberapa tahun lamanya. Nah, masih surat Yusuf. Jadikan aku bendaharawan negeri, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Apa? Bisnis apa? Ya, dia karyawan. Saya punya kemampuan begini-gini, berarti boleh mempromosikan diri, menjual diri. Saya mampu nih begini-gini, jadikan saya ini. Nah, ini yang bisnis yang paling, bukan paling apa, yang setiap orang bisa lakukan. Mereka menjawab, kami kehilangan piala, tempat minum raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Bisnis apa nih? Marketing. Gitu. Ini akadnya akad jualah. Siapa yang bisa jualin dapat komisi sekian. Gitu. Ada nggak berarti marketing freelance reseller dalam Al-Quran? Ada, cuma waktu itu saya nggak mau berdebat. Siapa yang bisa mendapatkan piala dapat ini. Nah, itu kan marketing. Berupa apa? Sayembara gitu kan. Siapa yang bisa jualin dapat komisi. Nah, berarti untuk Bapak yang tadi itu, Bapak bisa nggak ngurusin ini? Kalau Bapak bisa ngurusin ini, nanti dapatnya sekian. Nah, ternyata dengan konsep kata bisnis adalah mengurusi, kita bisa ajukan pertanyaan itu. Saya bisnis apa dong? Bapak bisa ngurusin apa? Kami ada kegiatan begini-gini. Bapak bisa nggak ikut mengurusi apa? Apa yang Bapak bisa urusi? Saya nggak bisa apa-apa. Kalau gitu, ikut belajar aja dulu. Ya kan? Betul. Dia bilang nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya waktu untuk belajar. Kalau begitu baca Quran aja yang banyak di rumah. Banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca Al-Quran. Allah kasih ilham, gitu kan? Allah kasih ilham, Allah kasih kemudahan, pencerahan. Nanti kalau udah banyak baca Quran, datang lagi ke sini. Ya, untuk sementara ini memang banyak para pelaku usaha itu juga belum banyak memahami tentang kandungan isi Al-Quran juga sih, sehingga mereka juga berorientasinya dalam modal itu berupa materi, padahal modal itu bisa berupa kawan juga jadi modal. Jadi kan melalui kita bersilaturahmi, nah itu sebenarnya membuka pintu rezeki juga. Nah, siapa tahu saya contohnya begini, saya di Juman ikut kegiatan di Juman ini, ya, satu mencari tambahan teman, silaturahmi juga. Nah, kemudian di situ membuka pulang rezeki saya. Kenapa? Saya kenal teman-teman yang mau menjualkan produk kita juga, gitu kan? Gitu. Produknya bagus nih, gitu. Boleh nggak sekiranya saya jualkan? Nah, itu kan seperti itu. Artinya membuka peluang. Nah, itu kan salah satu sebenarnya tambahan modal buat saya. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak pelaku usaha yang di luar sana juga jangan terpaku kepada mau memulai sesuatu usaha itu kategorinya pakai materinya dulu. Nah, jadi di sini udah dijelaskan oleh Pak Tris itu bahwa modal itu bisa berupa ilmu. Sebenarnya kita belum bahas tentang modal, baru bahas tentang bisnis. Iya, tapi kan artinya yang pelaku usaha saat sekarang ini berkutatnya hanya bisa nggak pinjemin saya mau
uang nih gitu kan, saya Iya. mau mulai usaha gitu. Padahal kan ada ilmu, ya kan. Nah, berkunjung ke Juman, cari ilmunya, terus apa namanya, kita juga bisa dengan diri kita. Tadi dijelaskan ada jasanya kan gitu kan, Nah. bisnis banyak bisnis kan bisa dilakukan. Iya, jadi Jasa artinya diri. memang mereka belum tahu bisnis itu apa sih sebenarnya. Nah, ya gitu. konsep dasar bisnisnya Iya, berarti ya. sehingga mereka bingung. Bisnisnya aja belum paham, apalagi modalnya. Nah, berarti yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang sudah paham, kayak Juman ini adalah ya menyebarkan pencerahan, menyebarkan pemahaman ke masyarakat. Orang-orang yang belum punya bisnis masih bingung, ayo kumpul nih kita ajarin pencerahannya begini-begini. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang nih baru kita masuk ke modal bisnis. Modal bisnis adalah